Ya, Ya Bu, selamat siang. Saya dengan Yuli. Jesslyn. Oh iya, Jesslyn. Jesslyn. Dia dikasih makan 6 bulan, tapi kalau dikasih susu dulu umur Coklat. Yang pakai kaleng? Iya. Yuk. Ayo. Ya, menurut dugaan saya akhirnya terjawab ya. Tadi kita sempat ketemu dengan teman-teman media. Saya memang belum tahu nih Pekanbaru seperti apa, tapi saya sudah menduga karena hampir di seluruh Indonesia di setiap daerah mereka masih memberikan kental manis sebagai minuman susu buat anak-anaknya gitu. Terbukti tadi di 2 tempat memang mereka mayoritas masyarakat yang menengah ke bawah ya, maksudnya mereka juga mengontrak rumah sederhana, kemudian asupan gizinya juga mungkin sepertinya sederhana dan mereka masih mengandalkan kental manis sebagai susu minuman rutin untuk anak-anak mereka dan mereka masih berpikir bahwa itu adalah susu sapi yang sehat gitu. Dan tentunya juga cukup menyedihkan karena ya Ici kita itu memperjuangkan ini, mengkampanyekan susu kental manis bukan susu itu sudah masuk tahun keempat, tapi faktanya dan kenyataannya kita masih menemukan di daerah Pekanbaru ini anak-anak yang diberikan susu kental manis sebagai minuman rutin sehari-hari. Ini apa nih dampak kesehatan konsumsi susu kental manis ini terhadap anak nih Kak? Tadi sudah secara langsung kita bisa melihat anak-anak ini akhirnya mereka di bawah garis normal ya untuk timbangan berat badannya gitu. Kemudian kesehatan dari sisi kesehatannya juga anak-anak ini rentan dengan penyakit karena dari kulit saja udah kelihatan tadi beberapa anak yang memang mengkonsumsi kental manis mereka itu gatal-gatal, kemudian juga badannya kurus gitu dan kuyu gitu, tidak selincah anak-anak yang sehat gitu. Karena takutnya mereka hanya diberi asupan gula saja gitu, tapi untuk gizi seimbangnya sangat minim gitu. Itu membahayakan karena faktanya memang beberapa anak masih masuk kategori 2 tahun ya, di bawah 2 tahun, beberapa lagi sisanya dia sudah kita temukan usia 3 tahun. Tapi ketika itu diberikan dari kecil itu sangat mempengaruhi gizi mereka. Akhirnya ini berdampak anak-anak itu menjadi anak-anak yang stunting gitu. Lalu temuan ini akan kita apakan nih nanti Kak? Kita memang membuat penelitian ini untuk laporan. Kita nanti akan bekerja sama ya dengan mitra kita baik dari masyarakat, dari pemerintahan, bahwa fakta-fakta ini, temuan-temuan yang kita temukan ini bisa menjadi acuan bahwa sebenarnya edukasi atau sosialisasi yang kita lakukan dan pemerintah lakukan itu belum sampai ke masyarakat bawah gitu. Pemerintah melalui Perbepom memang sudah menghapus kata susu di kental manis, tapi faktanya masih banyak masyarakat yang menggunakan kental manis ini sebagai minuman susu. Kak, dari yang kita temukan ini kita bisa menyebut persentase di Pekanbaru yang anak stunting itu seperti apa? Apakah memang mereka yang menengah ke bawah itu udah bisa kita sebut seperti itu Kak? Karena mereka salah konsumsi susu itu Kak? Ya memang terkaitnya panjang ya. Akhirnya ketika memang mereka mengkonsumsi kental manis sebagai minuman harian, takutnya mereka tidak diberi asupan gizi seimbang. Nah, ketika ini dilakukan dan ini misalnya diberikan sejak kecil, sejak rata-rata mereka juga ASI-nya tidak eksklusif ya. Karena sebagian besar ada yang ditinggal kerja orang tuanya, juga imunisasinya tidak lengkap, sanitasinya juga belum baik gitu. Ini akan menjadi penyebab tingginya angka stunting terutama di daerah sini Pekanbaru gitu. Cuma kalau untuk fakta datanya kita kan masih belum mendapatkan dari pihak-pihak terkait seperti Puskesmas, Bidan Desa gitu. Tapi dari 3 keluarga yang tadi kita temui memang 2 keluarga itu terindikasi sekali bahwa anak-anak mereka itu stunting dari berat badannya gitu dan penampilan fisiknya. Kak, dampak stunting untuk masa depan anak ini seperti apa nih Kak? Tentunya kita kan stunting ini kan gagal tumbuh ya dengan dampak yang sangat besar karena kita akan menuju era Indonesia generasi emas gitu di 2045 kita akan dapat bonus demografi di mana usia produktif Indonesia itu lagi tinggi-tingginya dan bagus-bagusnya. Kalau anak-anak sekarang ini stunting maka ditakutkan kita tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain karena SDM kita itu akan menjadi SDM yang tidak mumpuni, SDM yang sakit-sakitan gitu kan, kemudian kualitasnya juga rendah dan ini akhirnya menjadi beban negara. Karena apa? Karena dengan kualitas SDM yang rendah ini dengan sakit-sakitan itu sekarang aja udah PTM ya, penyakit tidak menular itu sangat tinggi dan itu sangat menyedot anggaran BPJS gitu. Karena akhirnya pemerintah sibuk mengurusi orang-orang yang akhirnya menderita penyakit tidak menular ini yang berbiaya sangat tinggi. Nah, itu sangat kita hindari. Oke Kak.
di bawah 3 tahun. Enggak mau ya lagi. Oh nggak mau. Pertama pas lahir suasana dia ini. Oh basic gitu. Kasih dapatnya Asih ya, hari 2 tahun. sampai 2 tahun. ayo dong. Abang kan abang ganteng. Semuanya. Namanya siapa? Kamu lagi. Minumnya pakai gelas apa pakai botol? Ya, jawab dulu kamu udah gitu kayak gitu. ASN. Anak siapa? Di rumah sakit siapa? Anda namanya Rika, bidan di sana. Perawat. Bapak dia? Bapak dia pembelahan.